Dalam mimpi itu, Annabelle ini mencoba untuk mencekik Lou. Bahkan ketika sadar, Lou ini mengalami luka-luka cakaran yang mendadak muncul di dadanya. Keluarga anak muda itu yang telah meninggal menjaga boneka tersebut dan melihat bahwa boneka Harold itu bergerak sendiri, tertawa atau menyanyi sendiri. Halo teman-teman semua, terima kasih telah memilih video ini untuk ditonton. Gimana kabar kalian semua? Saya berharap semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah setia menonton dan menanti video-video terbaru dari saya. Terima kasih banyak. Dan selamat datang juga buat teman-teman semua yang baru gabung di channel ini. Jangan lupa tekan subscribe bagi yang belum. Nama saya Joshua, semoga teman-teman semua enjoy dalam menonton video-video dari saya. Jadi baik teman-teman semua, di video kali ini info yang akan saya infokan buat teman-teman semua yaitu tentang boneka-boneka yang disebut mendapat kutukan sehingga membuat boneka-boneka ini menjadi paling menyeramkan di dunia. Mungkin rata-rata semua orang menyukai boneka ya teman-teman, apalagi anak kecil itu dijadikan teman tidur atau lawan bicara ketika main. Tapi teman-teman semua juga harus tahu bahwa di balik boneka-boneka yang lucu dan menggemaskan, ada beberapa boneka yang disebut mendapat kutukan dan membuat banyak orang yang memilikinya takut dan disebut paling menyeramkan di dunia. Bagaimana kisahnya? Stay tune di channel ini. Dan tanpa basa-basi, kita langsung saja mulai dengan pembahasannya. Tatapan mata kosong menerawang dalam kebisuan. Sejujurnya tampilan beberapa boneka kerap membuat kita merinding. Walaupun sebenarnya mungkin tak ada hal-hal aneh yang ada di dalam boneka tersebut. Jadi baik teman-teman semua, kata boneka berasal dari bahasa Portugis, yaitu boneca, merupakan salah satu mainan tertua dalam sejarah dunia. Asal-usul boneka ini diperkirakan dari zaman Yunani, zaman Romawi, ataupun Mesir kuno. Maka tak heran boneka-boneka yang sering dibuat itu menyerupai manusia atau binatang-binatang yang memiliki keterkaitan dengan sejarah, termasuk dalam hal-hal magis. Hingga sekarang ada beberapa boneka yang kemudian disebut-sebut memiliki kekuatan yang ada di dalamnya, sehingga dijadikan ritual-ritual oleh orang-orang tertentu. Dan berikut ini 5 boneka yang disebut berisi kekuatan magis yang paling menyeramkan di dunia yang akan saya bahas kali ini. Boneka menyeramkan bernama Chucky di dalam film horor diduga merujuk kepada Robert the Doll di Florida. Robert sekarang menjadi pajangan di sebuah museum di Key West, negara bagian Florida. Dulunya boneka itu adalah boneka kesayangan dari Robert Eugene Otto yang mendapatkannya sebagai hadiah dari kakeknya. Otto kemudian kerap menyalahkan boneka-boneka itu untuk segala kecelakaan yang berada dalam rumahnya. Tetapi Otto juga sangat sayang dengan boneka itu karena itu adalah boneka hadiah dari kakeknya. Bahkan saking sayangnya Otto terhadap boneka itu, dia diduga juga memiliki hubungan yang tidak biasa dengan boneka itu. Ketika Otto kemudian meninggal dunia, pemilik rumah juga mewarisi boneka tersebut. Tapi dilaporkan juga bahwa boneka itu juga bisa bergerak sendiri, berkeliaran rumah, bahkan sering sekali terdengar suara langkah kaki dan cekikan di lantai loteng. Ini kata pewaris dari boneka tersebut ya teman-teman. Setelah 2 dekade mengalami hal-hal buruk atau mendengar langkah kaki dan cekikan, boneka Robert ini kemudian disumbangkan ke museum. Bahkan ketika boneka Robert ini berada di museum, jumlah korban yang datang ke museum terus bertambah. Pengunjung museum juga menduga dan menyalahkan boneka itu terhadap kerusakan-kerusakan benda elektronik di dekatnya. Kemudian setelah itu pengunjung yang mengambil foto boneka itu tanpa izin juga disebut-sebut mengalami kesialan. Bahkan ada pengunjung yang mungkin sudah mengalami banyak kesialan, dia kemudian menulis surat permintaan maaf agar kutukan boneka tersebut dicabut. Apakah kalian semua percaya dengan kisah boneka Robert ini? Bahwa boneka Robert ini menjadi biang dari kecelakaan-kecelakaan orang, atau boneka Robert ini bisa berkeliaran rumah? Gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Baik teman-teman semua, mungkin boneka yang kedua ini sudah sangat familiar bagi kita semua. Agak berbeda dengan Annabelle yang berada di film horor, boneka asli Annabelle adalah boneka yang terbuat dari jerami dan haus darah. Bukan seperti boneka perempuan yang cantik. Kisah Annabelle juga sesungguhnya bukan menjadi objek pemujaan setan. Menurut Ed dan Lorraine Warren, pasangan yang menjadi rujukan film horor Annabelle, boneka mereka adalah hadiah dari seorang ibu kepada anak mereka yang bernama Donna.
Putri mereka adalah mahasiswa keperawatan yang berusia 20-an tahun. Bahkan dikatakan suatu hari, Donna memergoki Annabelle seakan bergerak sendiri berkeliaran rumah ketika ia dan teman serumahnya yang bernama Angie sedang keluar. Jadi ketika Donna dan temannya Angie ini sebelum keluar, mereka menyimpan boneka Annabelle ini di suatu tempat. Tetapi ketika mereka pulang, boneka yang tadi disimpan di tempat itu sudah berpindah ke tempat lain. Dan hal ini membuat mereka ketakutan dan mereka mulai memikirkan hal-hal aneh yang ada di dalam boneka tersebut. Bahkan sebulan kemudian, Donna dan teman-temannya telah menemukan tulisan-tulisan yang berupa catatan di sekeliling rumah mereka. Misalnya, tolonglah kami atau tolonglah lo, isi dari catatan-catatan itu. Anehnya, nama lo yang berada di dalam catatan ini adalah teman dari Angie. Kemudian suatu hari mereka menemukan tetesan-tetesan darah sehingga membuat mereka semakin ketakutan dan memutuskan untuk memanggil perantara atau biasa kita sebut dengan paranormal atau dukun-dukun lah. Menurut perantara itu, Annabelle adalah arwah tidak jahat dari seorang anak perempuan kecil yang terbunuh di tempat berdirinya apartemen yang mereka tinggal saat itu. Setelah mendengar penjelasan dari perantara itu, Donna kemudian mengizinkan Annabelle untuk tinggal di apartemen itu dan hal itu berdampak buruk kepada Lou, temannya Angie itu, yang kemudian didatangi boneka itu dalam serangkaian mimpi buruk. Dalam mimpi itu, Annabelle ini mencoba untuk mencekik Lou. Bahkan ketika sadar, Lou ini mengalami luka-luka cakaran yang mendadak muncul di dadanya. Kemudian karena semakin banyak teror yang dialami oleh Donna, Angie, dan Lou ini, akhirnya Donna ini menghubungi seorang imam untuk menghubungi pasangan Warren. Warren kemudian mengatakan bahwa Annabelle ini kerasukan roh jahat, bukan arwah anak kecil seperti yang dikatakan oleh perantara yang mereka panggil sebelumnya. Pasangan Warren kemudian membawa Annabelle ini ke rumah mereka, dan boneka itu juga masih terlihat berkeliaran di sekitar rumah dan memberikan ancaman-ancaman kepada pasangan Warren. Akhirnya pasangan Warren ini memutuskan untuk membuat sebuah kotak kecil untuk menyimpan boneka Annabelle itu di dalamnya, sehingga boneka Annabelle ini tidak melukai semakin banyak orang. Bahkan menurut kisahnya, seorang pria iseng yang mengetuk kotak-kotak Annabelle ini dan menantang Annabelle untuk membuktikan diri, tetapi pria itu kemudian meninggal dalam kecelakaan motor saat pulang dari kediaman Warren. Dan sampai sekarang boneka Annabelle ini masih terkenal dan dijuluki sebagai boneka yang jahat. Menurut kalian gimana? Apakah kisah Annabelle ini benar-benar nyata bahwa Annabelle bisa berkeliaran rumah dan mencelakakan orang? Menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah. Harold adalah boneka kerasukan di eBay yang paling pertama dan paling terkenal. Boneka yang dijual secara daring atau online mencakup penjelasan tentang kutukan yang menyertainya dan kemungkinan permasalahan yang akan dialami oleh pembeli. Harold kemudian menjadi terkenal saat diliput oleh acara Ghost Adventure untuk Travel Channel dan dijuluki sebagai salah satu boneka paling kerasukan di dunia. Kisah latar belakang boneka ini bahwa Harold ini dimiliki oleh seorang anak lelaki yang meninggal pada usia muda. Keluarga anak muda itu yang telah meninggal menjaga boneka tersebut dan melihat bahwa boneka Harold itu bergerak sendiri, tertawa atau menyanyi sendiri. Memang kerasukan betul ini. Kemudian keluarga itu meminta bantuan kepada seorang imam yang mengatakan bahwa boneka itu kerasukan dan harus dibakar. Tetapi ternyata keluarga itu tidak membakarnya, tetapi mereka menjual ke pasar loak. Mendengar kisah dari boneka itu, kemudian banyak paranormal yang berburu boneka itu untuk dijadikan ritual-ritual magis. Tetapi suatu hari ada seorang yang mengaku di dunia maya bahwa dia yang telah membesarkan kisah-kisah dari boneka itu. Dia juga mengaku bahwa dengan membuat kisah boneka Harold ini agar mendongkrak harga jual boneka-boneka tersebut di pasaran. Ya biasa, trik marketing penjualan. Boneka Mandy sekarang berada di Quesnel and District Museum, sebuah provinsi di Kanada, setelah pemilik sebelumnya menyerah akibat ulah boneka itu. Menurut kisah pemilik boneka sebelumnya yang telah menyerahkan ke museum, dia mengatakan bahwa di setiap malam hari terdengar suara tangisan bayi walaupun tidak ada bayi yang berada di rumah tersebut.
Serem juga ya teman-teman. Bahkan setelah ada di museum, para pegawai museum juga menyalahkan boneka tersebut karena perpindahan wadah makan siang atau alat tulis atau buku-buku yang mereka simpan tertata rapi, tetapi besoknya datang kembali, barang-barang itu sudah berceceran dan tidak tertata rapi lagi. Intinya sudah pindah tempat, begitulah. Dan boneka Mandy ini menjadi kambing hitam dari segala kejadian-kejadian itu. Bahkan disebut juga bahwa boneka Mandy ini bisa bergerak sendiri loh teman-teman. Menurut kalian gimana? Apakah kalian semua percaya dengan kisah dari boneka Mandy ini? Silahkan komen di bawah. Legenda boneka Peggy menyebutkan bahwa tatapan ke arah boneka Peggy ini bisa mengundang bahaya. Jadi siapa saja yang menatap boneka Peggy ini bisa mengakibatkan atau mengundang bahaya-bahaya untuk terjadi dalam dirinya. Menurut pemiliknya, yaitu seorang penyidik paranormal yang bernama Jenny Harris, boneka itu menyebabkan sakit fisik seperti mual, pusing, dan dalam satu kasus dia mengalami serangan jantung. Penyakitnya dia punya penyakit, dia juga tetap salahkan boneka. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Bahkan menurut kisahnya, ada juga penampakan rumah sakit jiwa dialami oleh sekitar 80 orang yang melihat video Peggy atau bahkan gambar boneka tersebut. Seram juga ya teman-teman. Menurut Haris, pemiliknya ini, dan beberapa pakar metafisika mengaku bahwa boneka Peggy ini merasa resah, frustrasi, dan didesah dalam hidupnya. Waduh, boneka juga resah, frustasi. Kok tadinya seram, jadi tiba-tiba mau ketawa. Jadi baik teman-teman semua, itulah 5 kasus boneka yang disebut mendapat kutukan dan paling menyeramkan di dunia yang dapat saya bahas pada video kali ini. Ya mungkin percaya atau tidak percaya, tapi kisah dari boneka-boneka ini masih terkenal sampai sekarang ya teman-teman. Ya mungkin karena pembuat boneka-boneka tersebut memakai ritual-ritual ketika membuat boneka-boneka itu, atau bagaimana, atau mungkin untuk mengundang roh-roh untuk masuk dalam boneka-boneka itu, ya kita tidak tahu. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Jadi buat teman-teman semua yang suka dengan boneka, ingat hati-hati. Oh tidak, bercanda saja ya teman-teman, jangan ditanggap serius lah. Akhir dari video ini, buat teman-teman semua yang ingin untuk saya membahas video apa, silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa tekan subscribe dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian semua. Mohon maaf bila ada salah kata, dan sampai jumpa di video selanjutnya.